Xiaomi emang jagonya nih bikin gebrakan, dan kali ini mereka nggak main-main dengan seri Poco terbaru mereka di tahun 2024. Dan kalau bisa coba urutkan dari yang mid-range sampai flagship, ada Poco yang dimana itu dia punya seri M6, M6 Pro, X6 5G, X6 Pro, dan bahkan Poco F6 yang udah hadir di awal bulan Juni kemarin. Dan oleh karena itu kali ini Pichel mau bahas nih Poco X6 5G, dimana ini adalah jagoan mid-range yang sudah pakai OS terbarunya Xiaomi, yaitu Xiaomi HyperOS. Jadi di HP Poco ini kita nggak lagi tuh ngomongin soal MIUI, tapi kita akan bakal coba bahas performanya, terutama terkait dengan HyperOS, yang akan Pichel geber dengan beragam tes dan juga game. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel mention tadi, atau teman-teman mungkin udah bisa baca di judul video ini, kali ini kita akan membahas tentang HP Poco X6 5G. Spesifikasi HP ini adalah sebagai berikut. Prosesor octa-core Qualcomm Snapdragon 7S generasi kedua, layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1220x2712, dan juga refresh rate hingga 120Hz, internal storage sebesar 256GB UFS 2.2, RAM 12GB, kamera depan dengan resolusi 16MP, kamera belakang sebanyak 3 buah yaitu wide 64MP, ultra wide 8MP, dan juga makro 2MP, baterai 5100 mAh, dual micro SIM card yang sudah support 5G, dan operating system Android 14 dengan HyperOS 1.0.2.0. Karena ini HP baru, jadi Pichel akan mulai dari unboxingnya dulu. Di mana tampilan kotak HP ini khas Poco banget, yang didominasi oleh warna hitam dengan aksen kuning cerah untuk bagian fontnya. Sisi depan kotaknya pun hanya menampilkan teks Poco X5, logo 5G, dan juga logo Poco di bagian kanan atas. Jadi nggak ada tampilan HP-nya sama sekali. Sisi atas dan juga bawah ini kosong aja, sementara sisi kanan dan kiri menampilkan hal yang sama, yaitu teks Poco X6 5G aja. Sementara sisi belakang, di sini tampilan yang paling rame karena berisi beragam informasi seperti infografis spesifikasi HP-nya, info isi paket penjualan, info spek RAM, dan juga kapasitas storage, serta data email dan alamat pabrik pembuatan Poco X6 5G ini. Lanjut ke bagian isi paket penjualan, di dalam kotaknya nanti kita hanya akan menemukan unit HP-nya, kepala charger dengan daya maksimum hingga 67 watt, kabel USB Type-C kepada USB Type-A sepanjang 50 cm, SIM tray ejector, kitab-kitab petunjuk penggunaan dan juga garansi, serta sebuah soft case yang terbuat dari material plastik. Ini tergolong lengkap ya isinya. Walaupun nggak dikasih bonus tempered glass, tapi setidaknya kita udah dapat soft case. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi cari soft case-nya. Dari sisi unboxing, kita lanjut lagi ke bagian desain yang tampilannya memang nggak banyak beda dengan kebanyakan HP-HP lainnya. Dimensinya pun ada di 16,1 x 7,4 cm dengan ketebalan total 0,8 cm yang punya bobot sekitar 181 gram. Jadi masih mirip-mirip juga dengan saudara-saudaranya yang keluar barengan sama seperti ini HP, kayak Poco M6 ataupun juga Redmi Note 13. Dan secara varian Poco X6 5G ini sebenarnya ada 3 varian warna, yaitu biru, putih, dan juga hitam. Tapi yang masuk Indonesia itu hanya varian warna putih dan juga hitamnya saja, seperti unit yang Pichel review kali ini. Kemudian kalau kita break lebih detail, pada sisi depan akan terlihat lebih jelas, di mana display layarnya yang lebar dengan bentangan diagonal 6,67 inci. Lengkap dengan kamera dengan model punch hole dan juga earpiece untuk menerima telepon. Lalu ke bedah sisi atas, di sini teman-teman akan menemukan sebuah air blaster, lubang mikrofon sekunder, grill untuk stereo speaker, dan juga audio port 3,5 mm. Yap, memang ini yang menariknya, masih ada colokan buat headset. Jadi buat yang masih rada-rada old school kayak Pichel begini, berbahagialah dengan adanya port audio di HP ini. Sementara sisi bawah terdapat SIM tray, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga sebuah grill untuk stereo speakernya juga. Sementara di sisi kirinya polos aja, tapi di sisi kanannya barulah nanti terdapat tombol volume dan juga tombol power. Nah, kalau kita beralih ke sisi belakang nih, di sini nih yang desainnya memang lebih rame. Tapi memang yang bikin HP ini juga jadi kelihatan lebih mewah. Karena mayoritas permukaan sisi belakang ini menggunakan material kaca yang smooth, glowing, shimmering, splendid gitulah. Cuma Pichel nggak nemu konfirmasi apa-apa di situs resmi Xiaomi soal pelapis kacanya ini. Jadi Pichel asumsikan aja kalau sisi belakangnya ini menggunakan kaca biasa, ya. Karena sayang dia udah pakai yang gorila misalnya gitu ya. Terus dia nggak marketingin, kayaknya agak sia-sia gitu. Jadi Pichel yakin jangan-jangan ini kaca biasa aja. Ditambah lagi dengan adanya 3 buah kamera plus 1 LED flash di bagian atas yang ditempatkan juga dengan background dengan surface treatment berbeda,
ini jadi kayak dikandangin gitu kayak area kameranya. Gak ketinggalan juga ada logo Poco di sebelah area kamera dan simbol 5G di bagian bawah sisi belakang dari HP ini. Tapi apakah HP ini cuma indah dipandang aja? Ya enggak lah, karena HP ini sudah mendapatkan sertifikasi IP54, yang artinya HP ini sudah memiliki kemampuan untuk menolak debu dan juga menolak cipratan. Kayak macam-macam julu silat gitu ya. Tapi ingat, ini cuma bisa nolak, bukan anti air. Jadi jangan ngadi-ngadi mau dibawa berenang lah, buat bikin foto-foto underwater lah, udah deh, game over langsung. Next, kita akan lanjut ngomongin soal layarnya, dimana seperti yang sudah sempat Pical sebutin di bagian desain, Poco X6 5G ini memiliki layar AMOLED panel berukuran 6,67 inci. Layar ini memiliki screen to body ratio sebanyak 89,7%, sehingga ini akan jauh lebih lega gitu. Rasio ini terbentuk karena kontribusi bezel yang memang tipis, yang hanya berukuran 1,3 mm di sisi kiri dan kanan, dan 2,3 mm untuk bezel atas dan juga bawah. Ingat ya, milimeter, bukan sentimeter. Selain itu, layar HP ini juga memiliki resolusi 2712x1220 pixel dengan aspek rasio 20:9, serta memiliki kerapatan pixel sebesar 446 ppi. Sementara untuk tingkat kecerahannya sendiri, layar ini mampu menghasilkan kecerahan hingga 500 nits dengan peak brightness level di 1800 nits. Layar HP ini juga menariknya memiliki color gamut 100% DCI P3 dan juga color production hingga 68 miliar warna, serta dilengkapi dengan refresh rate hingga 120 Hz dan juga beberapa sertifikasi seperti Dolby Vision dan juga support HDR10+. Untuk settingan refresh rate tadi ya, itu tuh sebenarnya cuma punya dua pilihan doang, yaitu 60 dan juga 120 Hz saja. Jadi kalau teman-teman mau hemat baterai bisa pilih yang refresh rate 60 Hz, tapi kalau buat kita yang lebih mau fluid, pilih aja yang 120 Hz. Sementara untuk buat color profile-nya juga, sebenarnya sekarang sudah ada setup sRGB dan juga P3. Selain dari setup Vivid yang dapat tag recommended. Tapi kalau buat Pical sendiri sih, settingan layar yang Pical pakai buat HP ini selalu di 120 Hz, biar navigasinya makin smooth, serta color profile-nya Pical pilih ke setup P3, biar lebih natural gitu warnanya. Di samping itu juga, layar HP ini juga sudah mendapatkan sertifikasi Triple TUF Rainland, terdiri dari Circadian Friendly, Low Blue Light, di mana ini hardware solution, bukan yang software, dan juga Flicker Free Certification. Dan juga layar HP ini juga sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Victus yang menurut Xiaomi ini memiliki ketahanan saat jatuh sebesar 1,5 kali lebih unggul dan juga 2 kali lebih tahan gores dibandingkan dengan Corning Gorilla Glass 6. Jadi paling nggak layarnya sudah aman ya teman-teman. Tapi balik lagi, lebih baik kita tambahin aja lah tempered glass ataupun hydrogel sebagai proteksi tambahan. Daripada kita kayak, enggak, tenang aja ini udah Victus, segala macam. Tahu kita orang Indonesia, nggak mungkin guys, nggak mungkin. Taruh samping kunci lah, apalah, lecet lah, apa segala macam. Oke. Terus pertanyaannya pasti kayak, layarnya ini enak nggak sih buat dipakai main game gitu kan? Nah, berdasarkan spek sheet-nya sih, layar HP ini tuh punya touch sampling rate sebesar 240 Hz. Yang artinya layar HP ini bisa mendeteksi sentuhan hingga 240 kali per detik dan hingga 2160 Hz dengan mode game turbo yang sedang aktif. Pical sih sebenarnya udah tes ya, dan walaupun memang nggak seheboh seperti yang ditulis di kertas, tapi tingkat responsivitasnya ini masih bisa Pical terima lah. Nggak bisa dibilang lemot-lemot amat, tapi more or less masih oke lah. Dan yang nggak kalah gokil, layar HP ini juga sudah menggunakan fitur on-screen fingerprint. Jadi sensor sidik jarinya tuh langsung di atas dari layar. Nggak bareng tombol powernya lagi. Kayak seri Poco yang kemarin-kemarin. Bener-bener kayak berasa flagship nggak sih nih HP-nya, ya kan? Lanjut ke sisi spek, maka HP ini sendiri menggunakan SoC atau System on Chip dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7S generasi yang kedua. Yang memiliki fabrikasi 4 nanometer dan konfigurasi 8 inti, yaitu 4 inti ARM Cortex A78 dengan maksimum frekuensi 2,4 GHz, dan 4 inti ARM Cortex A55 dengan maksimum frekuensi 1,96 GHz. Sementara untuk GPU-nya sendiri, HP ini dilengkapi dengan Qualcomm Adreno 710 yang punya base clock 580 MHz hingga ke 800 MHz untuk boost clock-nya. Nanti internalnya pun ini juga ditandemkan dengan RAM sebesar 12 GB LPDDR5 yang secara idle memiliki free memory sekitar 48% atau 5,4 GB. Tapi kalau teman-teman ngerasa RAM 12 GB itu kayaknya masih kurang, tenang aja, karena HP ini seperti biasa sudah dilengkapi dengan fitur memory extension yang akan mengambil sebagian storage kita menjadi kayak semacam RAM temporary gitu. Dan fitur ini sebenarnya secara default sudah diaktifkan dan diset ke kapasitas 4 GB yang bisa kita naikkan nilainya hingga 12 GB. Jadi RAM-nya secara teori bisa sampai 24 GB.
Cuma ya gitu, nanti waktu kita aktifkan fitur ini, maka kapasitas storage kita pun juga akan mengecil. Kalau kayak 12, ya berarti diambil 12 GB gitu storage-nya. Nah, karena udah ngomongin storage, maka sekalian aja kita bahas aja storage-nya. Di mana HP ini memiliki penyimpanan sebesar 256 GB dengan tipe UFS 2.2 yang memiliki kecepatan sequential read sebesar 1,2 GB per second dan kecepatan sequential write mulai dari 200 hingga 500 MB per second. Sementara dari sisi operating system, pada saat perilisannya, HP ini menggunakan OS MIUI 14 dengan basis Android 14 Upside Down Cake. Tapi karena Pichel beli HP ini di pertengahan Mei 2024, jadinya pas Pichel nyalainnya, langsung dapat notifikasi upgrade OS ke Xiaomi HyperOS. Oleh karena itu, Pichel akan tes HP ini dengan serangkaian benchmark buat lihat gimana performanya dengan menggunakan OS Xiaomi yang terbaru, yaitu HyperOS versi 1.0.2.0 saat video ini Pichel buat. Lalu sebagai performance boosternya, HP ini nanti memiliki 4 battery mode, yaitu Performance, Balance, Battery Saver, dan juga Ultra Battery Saver, yang bisa teman-teman lihat ataupun aktifkan dari menu battery di bagian setting. Dan untuk testing kali ini, kita pergunakan semua modenya tanpa di-charge, dan dalam settingan memory extension sebesar 4 GB, dan performance mode-nya kita set pada battery setting. Pertama dengan Geekbench 6, yaitu untuk CPU benchmark. Dan hasilnya HP ini mendapatkan skor 1030 untuk single core, dan 2984 untuk multi-core. Kedua dengan Antutu Benchmark versi 10.2.5, dan hasilnya HP ini mendapatkan skor sebesar 617.345 dengan komposisi CPU 212.177, GPU skor 118.063, memori 132.381, dan UX sebesar 154.724. Ketiga, kita coba tes menggunakan aplikasi PC Mark dengan testing Work 3.0 performance, dan hasilnya HP ini mendapatkan skor sebesar 13.246 poin. Lanjut kita ngetes juga nih GPU-nya, pakai 3D Mark Slingshot Extreme, dan hasilnya untuk graphics score dia di 4833, physics score di 4704, dengan overall score di 4804 poin. Kemudian di Geekbench 6 GPU benchmark, maka HP ini mendapatkan skor 1883 untuk OpenCL score dan 2312 untuk Vulkan score. Setelah itu Pichel coba nih menguji kecepatan penyimpanan storage-nya menggunakan PC Mark for Android. Dan hasilnya untuk penyimpanan internal, kecepatan baca sekuensialnya sebesar 761 MB per second, dan kecepatan tulisnya sebesar 662 MB per second. Sementara untuk penyimpanan eksternal, kecepatan baca sekuensialnya mencapai 819 MB per second, dan kecepatan tulisnya mencapai akan 754 MB per second. Sehingga skor storage 2.0-nya adalah 22.790 poin. Sebagai perbandingan, berikutnya adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Habis benchmark, maka kita lanjut ngetes game di HP ini. Ya walaupun nggak spesifik dibilang HP gaming, tapi spek HP ini sendiri sebenarnya udah lebih dari cukup buat dijadiin teman buat ngegame. Dan Pichel mau coba mainkan game-game dengan settingan rata kanan atau sementoknya yang bisa diterima pada setiap game. Kira-kira bisa dapat berapa FPS ya HP ini? Game pertama adalah Mobile Legends dengan settingan super pada refresh rate dan juga ultra pada grafik, maka rata-rata frame rate yang didapat adalah 88,9 FPS. Untuk PUBG Mobile dengan setting ultra pada frame rate dan juga HDR pada grafik, maka rata-rata frame rate yang didapat adalah 38,5 FPS. Sementara untuk GTA San Andreas dengan settingan max pada visual effect, rata-rata frame rate yang didapat adalah 41,3 FPS. Kemudian untuk Asphalt 9 dengan setting high quality pada visual, maka rata-rata frame rate yang didapat adalah 52,2 FPS. Terakhir untuk Genshin Impact, secara default game ini memberikan settingan medium, tapi Pichel set ke settingan highest, dan rata-rata frame rate yang didapat adalah 25,8 FPS. Nah, itu tadi tuh tesnya teman-teman. Jadi harusnya udah bisa ngasih gambaran gimana nih performa dari HP ini.
baik untuk kemampuan komputasi maupun untuk gamingnya sendiri. So far, Pichel cukup puas dengan hasilnya, karena prosesor Snapdragon 7S generasi kedua pada HP ini memberikan kinerja yang relatif stabil lah buat pergunaan komputasi menengah hingga juga urusan berat. Ditambah lagi dengan kapasitas RAM-nya yang gede banget itu, ya 12 GB tuh menurut Pichel gede. Karena Pichel pakai S22 aja, ini masih 8 kalau nggak salah ya. Nggak tahu ya. Tapi kayaknya agak rendah deh ini. Dan ini tuh sanggup untuk mendongkrakkan kinerja HP ini sendiri. Jadi good job sih Xiaomi di sini. Setelah itu Pichel juga menguji suhu permukaan HP ini dalam keadaan idle saat bermain game dan juga selama kita stress test menggunakan aplikasi Antutu. Di kondisi idle, suhu rata-rata sisi depan adalah 32,1 derajat dengan titik terpanas di 32,6 derajat di tengah layar dan juga terendahnya di 30,6 derajat. Sementara di bagian belakang, suhu rata-ratanya di 32,9 derajat dengan titik terpanas di 33,4 derajat dan terendah di 32,3 derajat. Sementara saat gaming test, maka suhu rata-rata di sisi depan itu tuh 42,9 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 43,8 derajat dan terendah di 41,6 derajat. Sementara di sisi belakang, suhu rata-ratanya di 43,4 derajat dengan titik terpanas di 44,8 dan terendah di 40,8 derajat. Dan selama stress test, maka suhu rata-rata sisi depan adalah 47,3 derajat dengan titik terpanas di 48,1 derajat dan terendah di 36,2 derajat. Sementara untuk sisi belakangnya, suhu rata-rata di 48,0 dengan titik terpanas di 49,2 dan terendah di 44,6 derajat Celcius. Titik terpanas di sisi depan ini naik nih dari 32,6 saat idle ke 43,8 saat kita tes game. Atau deltanya di 11,2 derajat. Sementara dari kondisi idle ke stress test, ini deltanya sebesar 15,5 derajat. Kemudian kalau di sisi belakang, titik terpanas naik dari 33,4 derajat saat idle ke 44,8. Atau deltanya positif 11,4 derajat Celcius. Sementara dari kondisi idle ke stress test, ini juga deltanya atau naiknya sebesar 15,8 derajat Celcius. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, manajemen panas di HP ini memang agak lumayan ya naiknya, sekitar 14-15 derajat gitu ya. Ya mungkin masih oke lah, tapi agak panas juga, anget gitu di tangan. Karena kenaikan suhu pada saat gaming ataupun stress test ini menunjukkan HP ini agak panas ya, lumayan sih. Walaupun begitu, Pichel masih bilang ini mungkin masih ada kontribusi dari cooling sistemnya yang ada di dalam. Karena memang cooling area yang dibuat di dalamnya itu menggunakan material grafit dan juga grafena sebesar 13.581 mm persegi. Ataupun sekitar 13 cm persegi lah. Dan cooling area ini diklaim bisa meningkatkan performa pembuangan panas dan juga menjamin stabilitas HP ini agar bisa lebih panjang umur. Jadi meskipun terjadi peningkatan suhu, tetapi nggak sampai ke tingkat yang memang mengkhawatirkan dengan adanya cooling area seluas ini. Di sektor multimedia, maka HP ini sendiri memiliki kamera setup dan juga audio yang memang terbilang standar, terutama untuk kelas yang mid-range. Untuk bagian audionya, HP ini nanti sudah dilengkapi dengan stereo speaker di sisi bawah atas dan juga sudah mendapatkan tuning dari Dolby Atmos. Produktivitas suaranya sih masih terbilang oke, karena output suaranya tergolong balance baik saat sedang memutar audio dan video, ataupun saat kita main game. Jadi, nggak kenceng-kenceng yang gimana-gimana amat. Walaupun begitu, Pichel biasanya ngeset volumenya suaranya di level 50-60% aja kalau main game. Dan kebanyakan pakai headset ataupun earphone kalau mau dengerin musik. Mumpung HP ini kan masih punya port 3,5 mm. Sementara pada saat Pichel ukur tingkat kebisingannya di 100% volume suara, maka speakernya itu bisa menghasilkan output rata-rata 95,3 desibel dan maksimum hingga 101,8 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini deh adalah contoh suara dari HP Poco X6 5G saat muter lagu dan juga saat main game. Check this out. Kedua di bagian kamera, maka Poco X6 5G ini menggunakan setup 3 kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama dengan resolusi 64 megapiksel yang menggunakan sensor OmniVision OV64B yang memiliki ukuran sensor setengah inci dengan piksel sebesar 0,7 mikrometer dan juga filter Quad Bayer.
serta lensa 25mm dengan f1.8 yang memiliki OIS ataupun Optical Image Stabilization, sehingga menjamin hasil fotonya tetap tajam bahkan dalam kondisi cahaya redup. Sementara untuk kamera kedua yaitu kamera ultrawide memiliki resolusi 8MP yang menggunakan sensor Sony IMX355 dan lensa 16mm f2.2 yang memiliki fixed focus, di mana ini cocok untuk jepretan panorama yang luas. Dan terakhir kamera makro dengan resolusi 2MP yang menggunakan sensor OmniVision OV02B1 dengan lensa 25mm f2.4 yang menawarkan fixed focus pada jarak 4cm yang bakalan pas banget nih untuk foto-foto objek kecil dan juga detail. Kamera belakangnya nanti bisa mengcapture gambar sebesar 4624 dikali 3472 pixel atau merekam video hingga resolusi 4K atau 3840 kali 2160 pixel dengan frame rate 30 fps. Tapi kalau teman-teman butuh hasil video yang lebih smooth, maka turunin aja resolusinya ke Full HD atau 1920 x 1080 pixel dengan frame rate hingga 60 fps. Dan juga kamera ini dilengkapi beberapa mode seperti mode Pro, Document, Portrait, Night Mode, dan 64MP mode, serta udah dilengkapi dengan fitur In Sensor Zoom yang menjanjikan zoom 2 kali secara lossless atau tanpa penurunan kualitas. Tapi apa benar begitu? Nanti bisa tunjukin aja demonya. Selain itu juga HP ini memiliki satu kamera selfie di bagian depan dengan resolusi 16MP yang menggunakan sensor OV16A1Q, di mana ini memiliki ukuran sensor 1/3.06 inci dengan pixel besar yaitu 1.0 mikrometer dan filter quad Bayer serta lensa 24mm f2.0 yang dijamin bikin kinclong lah muka kita saat kita lagi selfie ataupun saat kita lagi video call. Kamera depan nanti bisa merekam video juga 1080p 30 dan 60 fps atau foto dengan resolusi 2304 dikali 1728 pixel. Kamera depan nanti memiliki fitur yang sama persis dengan fitur kamera belakangnya, jadi kita bisa gampang lah. Untuk hasil perekaman video dan juga foto, mode foto otomatis pada kamera utama HP ini juga suka menghasilkan foto dengan color profile yang cenderung warm, sehingga kadang bikin gambar kayak kelihatan sedikit kekuningan. Dan di beberapa kondisi ini malahan hasil fotonya jadi kayak lebih oversaturated. Saran Pical sih kalau memang kita nggak butuh yang urgent ataupun snap and go gitu ya, mending pakai mode Pro-nya. Jadi teman-teman bisa ngatur settingan kameranya ataupun white balance-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Di sisi lain kamera ultrawide-nya memang oke banget kalau lagi di tempat yang terang. Tapi begitu sekitarnya mulai remang-remang, maka produksi gambarnya langsung jadi kayak ada mozaik-mozaiknya gitu. Karena kayak proses noise reduction-nya. Terus kamera depan yang pokoknya ini juga tadi memiliki fitur Auto HDR. Dengan fitur ini jangkauan dinamisnya jadi lebih bagus buat nangkep detail. Terutama pas motret selfie pada backlight-nya yang terang banget. Buat yang penasaran deh, daripada Pical ngebaca terus, berikut ini merupakan beberapa contoh foto dan video dari kamera Poco X6 5G. Check this out. Yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari rekaman kamera belakang Poco X6 5G ya. Teman-teman, ini lagi jam 7 pagi, jadi masih terangnya juga belum terang-terang banget. Nanti kita akan coba ke kamera depan. Teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari kamera depan Poco X6 5G. Cahayanya masih jam 7 pagi, jadi masih agak remang-remang cahayanya ya. Jadi teman-teman, thank you. Lanjut untuk sisi baterai, maka Poco X6 5G ini sendiri dilengkapi dengan baterai lithium polymer sebesar 5100 mAh. Kapasitas baterainya ini diklaim bisa bertahan selama 11 jam dalam mode navigating atau penggunaan terus-menerus. Kalau dalam mode on call dia bisa bertahan hingga 31 jam dan juga untuk online video streaming dia bisa bertahan hingga 20 jam. Tapi bisa coba tes lagi nih kemampuan baterainya menggunakan PC Mark for Android. Maka hasilnya saat dia ngejalanin Work 3.0 performance sebagai simulasi pemakaian harian, ini dengan brightness-nya cuma di 50%, plus juga dengan mode performance pada battery setting dan juga dalam kondisi airplane mode, maka HP ini bisa bertahan selama 12 jam 28 menit, dari 100 hingga sampai habis baterainya. Jadi more or less hasilnya ya mirip-mirip lah dengan klaim Xiaomi-nya, tapi dengan bintang-bintang yang tadi, contohnya kayak brightness 50%, kemudian airplane mode, gitu ya. Lalu yang menarik dari HP ini juga sebenarnya adalah kemampuan chargingnya, di mana HP ini dibekali dengan charger output maksimum sebesar 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan daya 65 hingga 67 watt.
Ini buset ya, ini gokil juga nih charger. Bisa dipakai juga buat ngecas laptop nih kayaknya ya. Dan dengan adanya fitur Smart Turbo Charging, maka charger HP ini diklaim bisa mengisi daya baterai secara full charge 100% selama 44 menit saja. Sementara pas Pichel tes sendiri, maka baterai HP ini terisi dari 5% hingga 100% selama 1 jam 1 menit. Dalam kondisi HP nggak digunakan, performance mode pada baterai setting, dan juga airplane mode. Ya lumayan ya, agak ada deviasi sedikit lah ya, 44 menit sama 1 jam 1 menit, ya kayak ada 20 menitan lah ya hampir. Jadi ya Pichel nggak bisa bilang bener klaimnya, tapi mendekati lah. Ya ujung-ujungnya sih sebenarnya untuk daya tahannya Pichel bisa bilang keren lah. Dia bisa ngabisin bisa sampai 12 jam, ngisinya juga cuma 1 jam, tapi dengan catatan ya, bahwa Pichel set ini tuh di mode performance. Kalau kita teman-teman bisa pakai di mode balance ataupun battery saving, ini harusnya bisa lebih lama lagi sih. Last but not least, untuk bagian konektivitas, maka HP ini sudah dilengkapi dengan 2 buah slot micro SIM card, di mana salah satunya hybrid yang masing-masingnya sudah support jaringan 5G NR, yang sudah mulai diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Dan kedua SIM card-nya ini bisa dipergunakan buat mobile data, SMS, serta juga untuk telepon. Selain itu, HP ini juga sudah ada fitur Wi-Fi yang support Wi-Fi 6 atau 802.11ax, dan support akan dual frekuensi, yaitu 2,4 serta 5 GHz. Dan gak ketinggalan juga, sudah ada fitur NFC nih di HP ini, yang bisa bantu banget teman-teman yang sering menggunakan kartu e-money untuk beragam transaksi. Minimal buat kita ngisi sebelum ya deket ke gerbang tol lah ya, daripada kita bikin macet. Siapa yang suka bikin macet di gerbang tol? Ngaku? Komen. Overall, menurut pribadi Pichel, smartphone Poco X6 5G adalah sebuah HP di level mid-range yang ditunjukkan buat teman-teman yang mungkin butuh HP utama ataupun daily driver dengan segudang fitur, tapi nggak perlu-perlu amat dengan kamera yang mumpuni. Iya, Pichel harus bilang kalau kamera pada HP ini tuh nggak terlalu oke. Bukannya jelek, tapi kalau buat teman-teman yang memang suka foto-foto, kurang pas lah gitu. Karena saudaranya si Poco X6 Pro punya kamera menurut Pichel yang jauh lebih mumpuni. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin lebih suka kamera, ya silahkan ke sana. Tapi ujung-ujungnya kalau soal dapur pacu, prosesor Snapdragon 7S generasi kedua ini masih menjadi sebuah poin yang mungkin harus kita pertimbangkan lah dalam memilih akan HP ini. Karena jujur aja, sepengalaman Pichel nih ya, kalau buat keperluan navigasi kayak Google Map gitu, prosesor besutan Qualcomm tuh masih lebih oke lah dibandingkan kompetitor-kompetitornya, bahkan buat spek HP yang low-end. Pichel kebayang sih beberapa HP Pichel yang Xiaomi yang Redmi 10C kemarin juga, GPS-nya mampus dah, susah banget. Dan seperti yang sudah teman-teman saksikan sendiri bagian performa, kemampuan HP mid-range ini masih bisa kok buat dipakai partner nge-gaming. Ditambah lagi baterainya yang gede, plus chargernya juga yang nggak ngotak tuh, cepet banget gitu ngisinya. Maka HP ini cocok lah buat teman-teman yang memang harus seharian pakai HP di aktivitas hariannya. Sementara untuk HP-nya sendiri, Pichel beli HP ini tuh di bulan Mei 2024, itu tuh dibanderol di harga 3,7 jutaan. Ya kalau teman-teman ngelihatnya harganya beda pas waktu lihat video ini, ya udahlah, coba cek aja lah di toko toko hijau, ataupun di toko oranye. Ya coba aja cek. Nanti teman-teman yang mungkin berminat dengan HP ini atau mau cek produknya bisa cek di deskripsi yang nanti Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like server ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan juga Pichel mau ingetin, jangan lupa kunjungi broadcast kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel serta keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile. Emang nih Poco nih. Hobi banget kerusak pasar, bosku. Bungkus lah. Ya kan?